Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada pertemuan ini kakak akan membahas mengenai teks eksposisi yang meliputi pengertian eksposisi, kemudian ada struktur eksposisi dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak akan menampilkan dari salah satu teman kalian untuk membacakan teks eksposisi. Baiklah, saya akan membacakan teks eksposisi pencemaran air sungai di Indonesia. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Pencemaran air saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan. Pencemaran air yang terjadi di daerah sungai sebagian besar berasal dari limbah domestik atau rumah tangga. Pencemaran yang terjadi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kualitas air yang menurun, rusaknya ekosistem air, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dan lain-lain. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengadilan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hampir 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat air sungai sampai saat ini masih menjadi sumber utama air bersih yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantau kualitas air sungai, serta membangun instalasi pengolahan air limbah. Dengan demikian, pencemaran dapat diminimalisir dan kualitas air dapat terjaga. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi penampilan dari salah satu rekan kalian untuk yang telah membacakan teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari teks eksposisi tersebut. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Selanjutnya itu ada struktur dari teks eksposisi tersebut. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan ketiga ada penegasan ulang atau simpulan. Nah, baiklah, selanjutnya ada pengertian tesis. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Nah, bagian ini berisi tentang gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan data dan fakta yang ada pada masalah yang telah diangkat. Di dalam teks eksposisi bahaya kabut asap bagi kesehatan yang telah dibacakan teman kalian tadi, terdapat pada tesisnya terdapat pada paragraf pertama. Simak Pak, teks eksposisi yang telah dibacakan teman kalian tadi. Pada paragraf pertama sudah jelas tesisnya. Gagasan utama adalah pencemaran air di sungai di Indonesia yang diikuti beberapa fakta. Nah, yang kedua ada argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis tadi. Nah, bagian ini berisi tentang penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data, hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang
di dalam teks eksposisi, bahaya kabut asap bagi kesehatan terdapat pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lihat teks eksposisi yang telah disampaikan teman kalian tadi. Pada paragraf kedua dan ketiga membahas tentang pendapat yang sudah dijelaskan pada paragraf pertama mengenai tesisnya. Untuk memperkuat pendapat itu terdapat data hasil temuan yang berisi fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan terdapat paragraf keempat dan kelima. Selanjutnya, yang ketiga ada penegasan ulang. Sesuai namanya, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal tadi. Nah, penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran terkait permasalahan yang telah diangkat. Di dalam teks eksposisi bahaya kabut asap bagi kesehatan terdapat pada paragraf ke-6. Simak teks eksposisi yang telah kakak berikan tadi. Nah, pada paragraf ke-6 ini menegaskan kembali dan menyimpulkan tentang pencemaran air sungai di Indonesia. Selanjutnya, kebahasan teks eksposisi. Nah, yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik masalah yang telah dikemukakan. Dan yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, misalnya sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, dan oleh karena itu. Lalu yang ketiga, bisa juga menggunakan kata-kata yang menyatakan tentang kronologis, seperti keterangan waktu, atau kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan, seperti pada akhirnya, namun sebelum itu, kemudian, sebaliknya, dan berbeda halnya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental, seperti diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, mengagumkan, menyimpulkan, menduga, berasumsi, dan berpendapat. Nah, yang kelima, menggunakan kata-kata rujukan, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, selanjutnya yang keenam, menggunakan kata-kata persuasif, seperti sebaiknya, diharapkan, perlu, hendaklah, dan harus. Nah, yang ketujuh, menggunakan kata-kata denotatif, yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Kebahasan dari teks eksposisi pencemaran air sungai di Indonesia adalah yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang telah dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, misalnya sebab, jika, karena, akibatnya, dengan demikian, dan oleh karena itu. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata rujukan, seperti berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kakak akan menyimpulkan materi teks eksposisi pada hari ini. Mengenai pengertian teks eksposisi, yaitu teks yang menjelaskan atau memuat suatu informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Lalu, struktur teks eksposisi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tesis adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Lalu yang kedua ada argumentasi, adalah unsur penjelas dari tesis. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang, yaitu untuk menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Baiklah, sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Dan untuk
pertemuan selanjutnya kita akan membuat teks eksposisi dan menganalisisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.